Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina birasulihil karim wa hadana bihi ilad dinil qawim wassiratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga dengan limpahan nikmat dan karunia tersebut kita masih dapat melaksanakan segala rutinitas kehidupan kita pada hari ini. Terlebih pada waktu dan di tempat yang mulia ini kita dapat melaksanakan ibadah salat Jum'ah berjamaah. Besar harapan kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh aktivitas kehidupan kita dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh rangkaian amal ibadah kita mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpah curahkan keharibaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berusaha terus istiqamah kita mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah beliau, serta istiqamah kita bersalawat kepada beliau, kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar khutbah ini seraya mengingatkan pribadi kami serta mengajak kepada hadirin untuk senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang mampu menghantarkan diri kita untuk benar-benar menunaikan dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Ketakwaan yang mampu menjadikan diri kita benar-benar meninggalkan dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan tersebutlah kemudian kita berharap kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang paripurna, baik pada kehidupan dunia kita terlebih pada kehidupan akhirat nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita berada pada kehidupan dunia dan pada waktu ini. Tak terasa kemudian dalam hitungan satu hari ke depan akan terjadi peralihan tahun menurut tahun Hijriyah, yaitu tahun 1445 Hijriah menuju kepada tahun 1446 Hijriah. Ada pertanyaan besar kemudian yang kita sampaikan dan kita pertanyakan di dalam hati kita.
Apakah ketika kita menuju kepada tahun Hijriah 1446 Hijriah tersebut atau tahun baru Hijriah, kita akan masuk menuju kepada kehidupan kita yang lebih baik? Jawabannya pasti tentu kita ingin menuju pada kehidupan yang lebih baik pada tahun yang akan datang dan waktu-waktu yang akan datang. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan peringatan kepada kita umatnya agar senantiasa menjadikan hari yang kita lakukan dan hari yang akan kita laksanakan dan kita lewati lebih baik daripada waktu dan hari-hari sebelumnya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Seseorang yang harinya ternyata lebih baik daripada hari kemarin, keadaannya lebih baik daripada keadaan sebelumnya, ibadahnya lebih bagus daripada ibadah di waktu-waktu sebelumnya, maka ia akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu kayauma amsihi fahuwa khasirun. Dan barang siapa yang hari ini ternyata sama saja seperti hari kemarin, maka kata baginda Rasul, itu mereka termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Bahkan ketika ada orang yang hari ini, waktu ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, maka ia akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian memberikan penegasan, al-la'natu huwa al-ib'adu min rahmatillah. Orang-orang yang dilaknat ialah orang-orang yang dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa yakinnya kita kemudian bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan diri kita. Begitu luas Allah berikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya, tetapi kemudian lantaran ia tidak memiliki catatan yang baik pada hari ini, tidak lebih baik daripada hari sebelumnya, bahkan lebih buruk, maka ia dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya kemudian, apa sikap kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menuju waktu dan tahun yang lebih baik? Apa kemudian sikap dan perbuatan yang harus kita lakukan menuju kepada sesuatu yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sikap seorang mukmin yang harus senantiasa ia tanamkan ialah terus untuk bermuhasabah terhadap apa yang telah ia perbuat pada kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin, mari kita perhatikan ayat ini dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah serukan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin untuk senantiasa mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kemudian ketakwaannya yang harus senantiasa terpatri di dalam dirinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan hendaknya setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia lakukan untuk menjadi modal pada esok harinya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang pandai melihat kesalahan diri sendiri. Ia tidak pandai melihat kesalahan orang lain karena ia terlalu banyak melihat kesalahan dirinya. Ia tidak ingin kemudian melihat kesalahan yang ada pada saudara-saudaranya
karena begitu besar kesalahan yang telah ia perbuat. Orang yang pandai bermuhasabah, senantiasa memperhatikan apa yang ia lakukan di setiap waktunya. Ia jadikan kemudian catatan amal ibadah dan kebaikan-kebaikan yang dijadikan bekal menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pandai bermuhasabah senantiasa merenungi dan memahami bahwa hidupnya pada kehidupan dunia ini bukanlah hanya kehidupan yang terus-menerus. Bukanlah kehidupan dunia ini adalah kehidupan tujuannya, tetapi kemudian tujuan daripada kehidupan dunia ini ialah kehidupan sesudah kehidupan dunia, yaitu kehidupan alam akhirat. Hadirin, maka apapun yang dilakukan orang-orang yang pandai bermuhasabah, ia ukur atas apa amal-amal yang ia lakukan, apakah masuk ke dalam kategori hasanah atau kategori sayyi'ah, kemudian ia perbaiki kekurangan dan kesalahannya menuju kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita kemudian menuju kepada tahun yang lebih baik ialah senantiasa untuk hijrah. Sebagaimana pengertian hijrah di dalam bahasa yang seringkali kita dengar ialah hijrah itu adalah melangkah, hijrah itu berpindah, hijrah itu berubah dan meninggalkan. Orang yang beriman kepada Allah ketika ingin menuju kepada kebahagiaan dan menuju proses kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ia senantiasa berani melangkah untuk melakukan amal soleh. Ia berani untuk berpindah dari sesuatu yang tidak Allah ridhai menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin berubah dari orang-orang yang selalu berbuat maksiat, orang yang melakukan satu dosa kepada Allah, orang yang selalu berbuat zalim kepada umat manusia, ingin berubah menuju kepada hamba yang baik, hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap hijrah inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijanjikan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar berhijrah, orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah penting kemudian sikap yang harus kita ambil untuk menuju kehidupan lebih baik pada tahun yang akan datang ialah istiqamah di dalam menjalankan ibadah dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa beriman, kemudian mereka istiqamah dengan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan rasa khawatirnya, Allah akan hapuskan rasa kesedihannya, dan Allah janjikan surga yang penuh dengan kenikmatannya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang kami sampaikan menjadi motivasi buat pribadi kami khususnya, dan juga menjadi pengingat kepada kita semuanya untuk menuju kepada waktu dan hari yang lebih baik, tahun yang lebih baik daripada waktu dan tahun yang telah kita lewati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita istiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.